Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Nah, di pagi hari yang cerah ini, sebelum kita memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin ketua kelas berdoa. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan pelajaran dari bab sebelumnya, yang mana sekarang masuk ke bab lingkaran. Lingkaran itu merupakan sekumpulan titik-titik yang membentuk sebuah lengkungan yang mempunyai panjang yang sama pada titik pusat lingkaran. Ya, sudah paham? Sudah. Ya. Sekarang kita akan menggambar lingkaran terlebih dahulu ya. Nah, ini yang saja sudah ingat ya seperti lingkaran ya. Dan lingkaran itu termasuk bangun benar. Sebelum melanjutkan, tadi apa yang dinamakan lingkaran? Tahu Bu. Lingkaran merupakan sekumpulan titik-titik yang membentuk sebuah lengkungan dan mempunyai panjang yang sama terhadap titik pusat lingkaran. Nah, saya tahu kan ini namanya titik pusat. Nah, titik pusat itu apa? Titik pusat yaitu titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Ya, sudah paham? Nah, sekarang setelah kita membuat titik pusat, lingkaran juga mempunyai jari-jari. Jari-jari lingkaran itu apa ya? Oh ya Bu. Nah, jari-jari lingkaran itu tandai seperti ini. Kita membuat tanda ini A, ini titik pusat kita tandai dengan O, dan ini kita tandai dengan B. Nah, yang dinamakan jari-jari lingkaran yaitu garis yang menghubungkan antara titik pusat yang menghubungkan pada titik yang berada di keliling lingkaran, yang berada di sebagian dari keliling lingkaran, itu yang namanya jari-jari dan ditandai dengan huruf O sampai ke huruf A. Ini dinamakan jari-jari. Selanjutnya ada juga yang namanya diameter. Apa yang dinamakan diameter? Nah, yang dinamakan diameter yaitu dua titik yang mengaitkan antara keliling lingkaran, dua titik yang mengaitkan pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya diameternya. Nah, kita tandai garis ke sini. Kalau tanda O ke A dinamakan apa tadi? Jari. Nah, sekarang kalau diameter berarti kan dua titik yang mengaitkan pada keliling lingkaran, berarti dua titik dari titik A menuju titik B. Karena dari definisi tadi yang dinamakan diameter itu harus melewati titik pusatnya. Berarti tanda A sampai B ini dinamakan diameter. Nah, pinter. Setelah diameter ada juga yang namanya, kita buat garis lagi ya. Ada juga yang namanya busur. Apa yang tahu busur? Busur itu yang melengkung ya Bu. Oh iya, benar sekali. Nah, kalau kan berarti busur itu garis lengkung yang berada di tepi lingkaran. Kita kasih ini tanda C ya. Nah, ini yang namanya garis lengkung yang berada di tepi lingkaran, ini dinamakan busur. Setelah busur pasti
yang namanya tali dari busur tersebut. Nah, yang manakah tali busur tersebut? Ya, yang dinamakan tali busur dinamakan tali busur yaitu garis lurus yang menghubungkan antara ini dua jari-jari ya. Nah, seperti ini kalau digambarkan. Nah, ini dinamakan tali busur, garis lurus yang berada di antara dua jari lingkaran. Ya, ini dinamakan tali busur ya. Ini berarti garis lurus, atau bisa dikatakan ini ada tandanya A sampai ke C, ini juga dinamakan tali busur. Nah, selanjutnya setelah tali busur ada juga yang namanya apotema. Apa itu apotema? Ya tahu Bu. Apotema yaitu garis terpendek yang menghubungkan antara titik pusat dengan tali busur. Nah, seperti ini garisnya ya. Ini kan garisnya pendek sekali, berbeda dengan ini ya. Makanya dinamakan apotema. Ya, apotema ya ini. Kita kasih kode kan ini harus D ya, ini D. Nah, berarti titik O ke titik D ini dinamakan apotema. Setelah apotema ada juga yang namanya juring, bukan jaring loh ya, bukan jaring yang dibuat ambil ikan di laut, bukan. Ya, tapi ini namanya juring. Nah, apakah yang dinamakan juring? Apa Bu? Ya, kalian belum tahu, Belum. baca. Belum. Besok lagi dibaca ya sebelum pelajaran dimulai, biar lebih fokus, biar lebih paham detailnya ya. Iya Bu. Nah, yang dinamakan juring yaitu daerah yang berada di dalam, ini apa tadi yang melengkung itu? Tali busur. Ya, pinter. Yang dinamakan juring yaitu daerah yang berada di dalam busur dan di antara dua jari itu dinamakan juring. Setelah yang tadi namanya apotema, ada juga yang namanya juring, bukan jaring ya. Nah, ingat, bukan jaring. Kalau jaring itu dibuat ambil kan, kalau juring berada di dalam lingkaran. Ya, kalau juring yang dinamakan juring yaitu daerah yang berada di dalam busur dan dua jari-jari. Nah, ini seperti yang di buku arsip ini dinamakan juring ya. Ingat, juring bukan jaring. Dan memang bentuknya kan jaring kan ya, ada itu garis-garisnya ya. Jarikannya masuk Ketangkep. Nah, setelah juring ada juga satu lagi yang namanya, ayo apa? Yang tahu? Tembereng ya Bu? Tembereng. Iya. Oh iya, benar sekali. Tembereng yang mana? Nggak tahu. Yang ini atau yang ini? Saya baca itu yang itu loh Bu, Yang mana? yang ada lengkungan apa itu? Lengkungan. Oh, berarti ini garis lengkung A ke C dan garis lurus A ke C itu. Iya. Benar sekali, 100 bahasa ya. Iya, kasih Bu. Ya, ini yang dinamakan tembereng yaitu daerah yang berada di dalam busur dan tali busur. Nah, seperti yang saya arsir ini ya, ini dinamakan tembereng. Nah, udah paham semua? Sudah. Kita ulas lagi ya. Nah, kita ulas lagi. Di guru akan mengulas dari awal lagi. Nah, sekarang ya perhatikan baik-baik ya, biar tambah paham, biar tambah mengerti. Nah, ini titik. Oh, ini dinamakan apa? Ayo, Titik pusat. Pinter. Kalau
titik O ke titik B ini dinamakan jari ya. Nah, kalau titik A ke titik B yang melewati titik pusat ini dinamakan dia pinter. Nah, setelah itu garis melengkung A ke C ini dinamakan busur. Ya. Nah, garis yang daerah yang berada di dalam busur dan dua jari-jari dinamakan Juring. juring ya, bukan jaring. Ingat, juring bukan jaring. Nah, setelah itu ada garis yang paling pendek. Apa ya? Bukan berbuat seperti itu bapak itu ya yang pendek. Ya. Saya tahu bu, tahu. Itu namanya Apa tema? Tema. Dan ini garis lurus dari tanda A ke C, ini dinamakan Tali busur bu. tali busur. Berarti sudah paham semua ya. Oke. Ini yang termasuk di dalam sebuah lingkaran. Nah, setelah kalian mengetahui semua ini, ada juga siapa tahu yang keliling lingkaran. Apa itu bu? Lingkaran. Keliling lingkaran yaitu garis yang berada di luar lingkaran dan garis yang berada di dalam lingkaran ini dinamakan apa? Luas lingkaran. Nah, sekarang kan sudah ada keliling lingkaran. Berarti kalau keliling pasti ada rumusnya. Siapa yang tahu rumusnya? Lingkaran. Nggak tahu bu. Itu kasih tahu ya. Keliling lingkaran, keliling atau bisa disingkat dengan K. Ini spidolnya kok habis ya. K sama dengan yang habis ini ya, yang sudah bisa dituliskan, udah kan? Bagus ya. Selanjutnya ada kita juga harus bisa menghitung berapa keliling lingkaran tersebut. Selanjutnya kalau setelah mengetahui dari unsur dari lingkaran tadi, ada juga yang namanya keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran ini ada rumusnya. Nah, ayo siapa yang tahu rumusnya? Tahu bu. Nah, keliling lingkaran bisa disingkat, kalau di rumus bisa disingkat dengan huruf K besar, sama dengan 2 kali pi kali R. Ini rumus keliling. Ingat ya, rumus keliling 2 kali pi kali R. Setelah keliling berarti ada juga yang namanya luas lingkaran. Nah, luas lingkaran rumusnya L sama dengan, ayo siapa yang tahu? Nggak tahu. Pi R kuadrat. Nah, R ini bisa dilambangkan dengan jari. Berarti kalau luas lingkaran itu pi kali R pangkat 2 ya. Dan yang dinamakan poin untuk pi yaitu 22/7. Nah, Susah dong, hitungnya susah dong. oh enggak susah kok. Nanti kalau keliling lingkaran itu biasanya di soal-soal itu udah dibuat begini ya. Nanti kalau gitu setelah ibu jelaskan, kalian pelajari sebentar dan kita latihan soal ya. Bagus ya, udah mengerti kan? Sekarang ibu kasih latihan soal ya. Ini apabila
Sebuah lingkaran yaitu lingkaran yang memiliki diameter lingkaran ditambahkan dengan yaitu diameternya 28 cm. Nah, sisanya luas lingkaran berapa? Nah, kalau luas berarti jawab berarti rumus luas gimana tadi? Pi kali R pangkat 2. Pi kali R pangkat 2. Pi berapa tadi? 22/7. 22/7. R-nya Enggak tahu. ini diameternya 28. Ini kan diameter kan garis lurus tengah-tengah itu. Kalau R-nya jari-jarinya berarti setengah dari 28 berapa? 14. Benar sekali, 14 berarti dipangkat 2. 14 pangkat 2 ya, berarti jadinya 22/7 kali 196 kan, dari 14 kali 14 sama dengan 196. Kemudian ini dibagi 196 dibagi 7 dapat 28. Ini tinggal 22 kali 28 berapa hasilnya? 616 cm. Ya pas kalau cm berarti jadi Persegi. jangan lupa ya ini hasilnya. Oh, begitu ya, Bu. Udah. Mudah sekali kan? Iya. Alhamdulillah kalau itu. Setelah ini kalian buka LKS kalian halaman 27 ya, 27 soal nomor 1 sampai 5 dikerjakan. Enggak sekarang, enggak sekarang. PR ya, Bu. PR ya, Bu. PR ya. Dilanjutkan lagi ya. Besok dilanjutkan mengerjakan PR yang sudah kalian. Ingat ya, PR. Ingat ya, PR. Pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah ya. Kalau gitu Ibu sudahi pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan apa yang sudah Ibu ajarkan kepada kalian bisa bermanfaat bagi kalian ya. Ini ada yang tidak masuk? Iya, Bu. Mbak Iva nggak masuk. Oh iya, nggak masuk sama kenapa itu? Satu Mbak ya? Iva. Iya, iya. Ya udah. Berarti yang nggak masuk satu ya. Iva saja ya. Sudah kita akhiri pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.